Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Febrianti, NIM 20201862002B0028. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ke-11, yaitu dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Jadi dalam materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Yang kedua, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang ketiga, cara menumbuhkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang kelima, strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan anak kognitif. Yang keenam, prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam rangka menumbuh kembang kemampuan kognitif anak tunanetra. Kita akan membahas yang akan kita bahas yang pertama, yaitu permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra itu cenderung memiliki berbagai masalah, baik berhubungan dengan pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Jadi perlu adanya antisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Banyak orang yang masih memandang anak tunanetra sebagai anak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Akibatnya mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang selayaknya, merasa tidak berguna dan terguncang jiwanya. Agar terhindar dari kondisi ini, maka anak tunanetra membutuhkan suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuan berbagai aspek, terutama pada aspek perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif. Seperti hanya layanan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya, layanan pendidikan yang digunakan untuk anak tunanetra ini bisa digunakan anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan para anak penyandang tunanetra, Untuk mengetahui tingkat kecerdasan para penyandang tunanetra, para pengetes mengalami kesulitan karena di tes inteligensi atau WAIS yang bisa disebut Wechsler Adult Intelligence Scale yang biasanya digunakan untuk tes inteligensi anak awas. Materi tesnya itu terdiri dari tes verbal dan tes performance. Untuk item-item tes verbal yang dapat dijawab secara lisan barangkali dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak demikian dengan item-item yang termasuk dalam tes performance. Selanjutnya, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Seorang ahli pendidikan yang Hayes dalam MFND 2006 menyimpulkan hasil penelitian tentang kondisi kecerdasan anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama, ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Yang kedua, mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang ketiga, anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Sedangkan Cui Sang 1980 menjelaskan bahwa aplikasi terhadap struktur kecakapan kognitif anak tunanetra dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkonspirasikan dengan anak awas. Antara lain, anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan dalam pengertiannya sendiri. Yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju yang konkret, kemudian menuju fungsional serta terhadap konsekuensinya. Sedangkan pada anak awas
pada anak kawas yang terjadi sebaliknya. Yang ketiga, anak tunanetra pembendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. Yang keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Lowenfeld dalam Sugiamin 1975, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan tunanetra pada aspek perkembangan kognitif atau pendidikan, yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang tidak dapat dipahami. Yang kedua, kesamaan pengalaman. Agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh, siswa berkelainan penglihatan perlu diberikan pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Yang ketiga, belajar dengan bertindak. Siswa harus dijalin supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Beberapa cara. Yang pertama, bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Yang kedua, keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboard merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Yang ketiga, alat bantu menghitung. Sempoa dan kalkulator menjadi alat bantu yang sangat penting bagi orang-orang tunanetra. Yang keempat, optakon. Mesin ini bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh dengan kendala yang memiliki harga yang mahal. Yang kelima, mesin baca Kurzweil, di mana mesin ini tuh bisa membaca buku yang tercetak hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Yang keenam, buku bersuara atau yang bisa disebut talking book telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Yang ketujuh, teknologi komputer, di mana kemajuan teknologi komputer itu memberikan dampak positif dalam pendidikan yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Selanjutnya, strategi yang diperlukan dalam mempermudah dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Oleh karena itu, dengan pendekatan dan strategi khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan anak tunanetra dapat menerima kondisinya, melakukan sosialisasi dengan baik, berjuang sesuai dengan kemampuannya, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan anak tunanetra dapat berguna dan berhasil secara tepat sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif tunanetra. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Dalam memberikan stimulasi dalam meningkatkan kemampuan kognitif, anak tunanetra itu melakukan prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu yang pertama, prinsip kasih sayang. Dalam artiannya tuh kita memiliki kemampuan dalam menerima anak tunanetra dengan apa adanya. Jadi kita harus mengupayakan agar anak tunanetra dapat menjalani kehidupan secara wajar seperti anak pada umumnya. Yang kedua, prinsip layanan individual. Prinsip ini tuh diberikan pada anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan kognitif adalah berdasarkan yang dimiliki sesuai dengan jenis dan derajat ketunanetraannya. Yang ketiga, prinsip keperagaan. Kelancaran dan pembelajaran anak tunanetra perlu dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami materi yang diberikan. Misalnya, mengenalkan buah salak, perlu dibawakan buah aslinya karena mereka agar bisa mengetahui bentuk salak dan ciri khasnya salak. Yang keempat,
prinsip belajar kelompok. Belajar kelompok ini bertujuan agar anak tunanetra dapat bergaul dengan lingkungan tanpa merasa rendah diri dengan anak awas. Yang kelima, prinsip keterampilan. Keterampilan yang diberikan pada anak tunanetra berfungsi selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi agar dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Yang keenam, prinsip penamaan dan penyempurnaan sikap. Secara fisik dan psikis, sikap anak tunanetra itu kurang baik sehingga menjadi perhatian orang. Untuk itu perlu diupayakan agar anak itu memiliki sikap yang baik. Sekian dari saya penjelasan materi nomor 11. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.